Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita pada bab relasi sosial Islam. Dalam hal ini berlandaskan hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat ke-12 atau surat Yusuf dalam Quran suci berjudul Yusuf, berarti hampir sepenuhnya kisah tentang nabi dari kalangan Bani Israel itu yang juga dikisahkan di dalam Alkitab atau Bible. Riwayat para nabi terdahulu termasuk Yusuf alaihi salam dikisahkan kembali di dalam Quran suci agar umat Islam dapat mengambil hikmah teladan dari kehidupan mereka. Yusuf alaihi salam mengikuti dan mengajarkan agama monoteistik, meneruskan misi kakek buyutnya Ibrahim alaihi salam. Ia hidup di Mesir pada masa kekuasaan Fir'aun yang tidak menganut agama yang sama dengannya. Karena itu Yusuf alaihissalam ibarat seorang muslim yang tinggal di negara yang didominasi oleh kaum non-muslim dewasa ini. Dikisahkan Yusuf alaihissalam berhasil menafsirkan mimpi Raja Mesir dan menubuatkan keadaan negeri Mesir yang akan menghadapi kelimpahan selama 7 tahun, tetapi disusul dengan masa paceklik selama 7 tahun berikutnya juga. Atas dasar itu Yusuf kemudian diangkat sebagai bendahara kerajaan. Dia dianggap bermartabat dan terpercaya serta dipandang cakap mengurusi kekayaan negara. Terdapat di dalam surat 12 yaitu surat Yusuf ayatnya 54 dan 55. Dari surat Yusuf kita tahu bahwa kerajaan yang dipimpin kaum kafir itu memiliki standar hukum dan keadilan yang tinggi. Tatkala saudara-saudaranya Yusuf mengunjungi Mesir untuk mendapatkan jatah gandum, Yusuf alaihissalam ingin menahan Benyamin, adik laki-lakinya, sementara yang lain kembali ke tanah air mereka. Tetapi Quran suci menyatakan ia tidak dapat menahan saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali jika Allah Ta'ala menghendaki. Terdapat di dalam surat Yusuf surat 12 ayat 76. Undang-undang imigrasi negara Mesir kala itu tidak memungkinkan Yusuf alaihissalam menahan Benyamin di Mesir. Yusuf mematuhi dan tidak melanggar undang-undang itu dan tidak mau menggunakan
posisi jabatan dan kekuasaannya supaya mendapatkan perlakuan khusus, kalimat kecuali jika Allah menghendaki, merujuk pada situasi di mana secara kebetulan mangkok kerajaan yang hilang ditemukan di dalam tas Benyamin, dan karena diduga terlibat dalam pencurian, jadilah ia ditahan dan tinggal di Mesir. Hikmah pelajaran yang dapat diambil dari surat Yusuf ini adalah bahwa seorang muslim sejati apabila ia menjadi pegawai atau pejabat pemerintahan di negara non-muslim harus setia berkontribusi. Saya ulangi lagi, harus setia berkontribusi demi kesejahteraan ekonomi dan moral negara itu, melibatkan diri dalam organisasi negara sampai pada level tertinggi dan secara seksama mematuhi undang-undangnya. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini juga menggambarkan bahwa negara non-muslim pun dapat juga memiliki standar hukum dan keadilan yang patut diapresiasi dan dijadikan contoh bagi umat Islam. Demikian kajian dari Dr. Yahid Aziz. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.